Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kali ini kita akan mengupas sejarah tentang Benteng Spilwick. Mari kita simak bersama. Benteng Spilwick yang berlokasi di Desa Pamarican, Kecamatan Kasemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Terletak di utara Masjid Agung Banten. Benteng Spilwick semula merupakan benteng pertahanan Kerajaan Banten, yang didirikan pada tahun 1682. Pada tahun yang sama, benteng tersebut direbut oleh VOC dan dijadikan benteng pertahanannya, kemudian disebut Benteng Spilwick. Pada masa jayanya, Benteng Spilwick yang memiliki ketinggian 3 meter ini dibangun oleh Hendrik Loukas Zoonchardil pada tahun-tahun 1681 sampai tahun 1684, yaitu pada masa Sultan Abu Nas Abdul Qohar, atau biasa disebut Sultan Haji. Sedangkan nama Spilwick digunakan untuk menghormati Gubernur Hindia Belanda yang saat itu masih berkuasa, yaitu Cornelis Jansz Zoon Spelman. Walaupun kondisinya saat ini telah datar dan hanya sedikit sisa reruntuhan yang dapat dilihat, namun Benteng Spilwick masih menyisakan ruang bawah tanah atau bunker, yang dihubungkan dengan lorong di bagian barat. Benteng Spilwick dibangun untuk mengantisipasi serangan rakyat Banten, khususnya pengikut Sultan Agung Tirtayasa. Ketakutan ini beralasan, karena saat itu Banten Lama masih menjadi kota pelabuhan besar dan diperebutkan oleh Belanda dan masyarakat Banten. Bebatuan berwarna merah sisa Benteng Spilwick di kampung menjadi puing yang tersisa dari bangunan megah abad ke-17 ini. Terbuat dari campuran batu, pasir, dan kapur. Sedangkan di sisi sebelah dalam tembok benteng di keempat sudut ada pintu masuk menuju ruangan dalam benteng. Ukuran lebar pintu tidak sampai 100 cm dan tinggi 1,5 meter. Bagian atas melengkung berbentuk parabola. Ruangan ini disebut bunker atau biasa disebut dengan lorong bawah tanah. Lorong ini panjangnya sekitar 13 meter yang di dalamnya terdapat dua ruangan. Ruangan pertama, untuk penyimpanan gudang senjata milik Belanda. Dan ruangan kedua mempunyai lebar 4 meter dan panjang 6 meter. Digunakan sebagai penyimpanan bahan peledak, sekaligus tempat penyiksaan untuk para tahanan. Di dalam lorong ini, hanya terdapat beberapa lubang udara serta sedikit cahaya yang masuk melalui lubang tersebut, sehingga sangat lembab dan pengap saat memasuki lorong ini. Dalam membangun benteng ini, Belanda menugaskan seorang arsitek yang bernama Hendrik Loukas Zoonchardil untuk merancang bangunannya. Dalam mendirikan benteng, Hendrik Loukas Zoonchardil dibantu oleh tenaga dari orang-orang China yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Pembangunan Benteng Spilwick ini dimulai pada tahun 1681 dan selesai pada tahun 1684, kemudian mengalami perluasan pada 1731. Menara pengintai, yang letaknya berada di atas bunker, berfungsi sebagai pengawasan aktivitas kapal di parit dan sebagai pusat informasi untuk pertahanan dari musuh. Di sekeliling menara pengintai ini, terdapat celah-celah untuk peletakan meriam yang mengarah ke laut, sebagai bentuk perlawanan jika ada yang menyerang ke benteng tersebut. Sehingga melalui menara pengintai, ketika musuh yang akan menyerang, bisa lebih cepat ditangani oleh pihak Belanda. Untuk itu, peletakan meriam tidak jauh dari menara pengintai agar bisa lebih cepat menyerang balik. Kerkhof adalah makam yang dibuat secara khusus untuk keluarga Belanda dan beberapa komandan tertinggi pada saat itu. Jarak makam ini tidak jauh dari bunker,
Sebelum memasuki makam terdapat pos penjagaan yang sudah mulai runtuh dan sudah tidak ada pintu gerbang. Makam ini jumlahnya kurang lebih 50 makam, namun identitas dari setiap makam itu sendiri sudah hilang. Masih terlihat jelas, yaitu nisan Hugo Peter Faure sebagai komandan tertinggi yang meninggal pada Minggu, tanggal 5 September tahun 1763. Ada sebuah bangunan vihara yang berada di seberang benteng Spilwick. Vihara ini bernama Vihara Avalokitesvara. Semula, vihara dibangun di desa Dermayon sekitar 1652, pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Lalu, dipindahkan ke Pamarican pada 1774. Latar belakang pendiriannya dihubungkan dengan legenda rakyat setempat. Pada saat itu, terjadi perseteruan antara pendatang Cina dengan penduduk Banten. Pendatang Cina yang dipimpin oleh Putri Ongtien mengalami kekalahan sehingga Syarif Hidayatullah sebagai penguasa Banten menikahi Putri Ongtien. Karena hal ini, timbul perpecahan di kalangan pendatang Cina. Sebagian dari mereka memeluk agama Islam, dan sebagian tetap memeluk ajaran leluhurnya. Mengantisipasi hal itu, Syarif Hidayatullah membangun sebuah masjid di daerah Pecinan dan sebuah vihara di Dermayon. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.